Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasanah yang dirahmati Allah, selamat datang di Hasanah TV. Di channel ini, kita akan mengulas kisah-kisah Islami yang tak hanya menginspirasi, tapi juga menguatkan iman dan menyentuh hati. Kisah para nabi, sahabat, dan orang-orang saleh terdahulu bukanlah sekadar dongeng, tapi pelajaran berharga untuk kehidupan kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini. Tinggalkan komentar jika ada pelajaran yang menyentuh hati. Share ke teman dan keluarga agar kebaikan ini tersebar lebih luas. Dan tentu saja, subscribe ke channel Hasanah TV, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Yuk kita mulai kisah hari ini. Bayangkan seorang lelaki, ia terlahir jauh dari tanah Arab. Bukan di Makkah, bukan di Madinah, bahkan bukan di Jazirah Timur Tengah. Tapi di Persia, negeri megah yang kala itu dipenuhi kemewahan, istana raja, dan kuil-kuil api. Namanya Salman. Salman bin Islam, karena hingga akhir hayatnya, tak ada satu nasab yang disandarkan kepadanya, kecuali agama yang ia bela. Sejak kecil, Salman hidup dalam lingkungan Zoroaster, penyembah api. Ayahnya adalah penjaga kuil, seorang pemuka agama. Ia sangat mencintai anaknya, bahkan terlalu mencintai, sampai tak membiarkannya pergi kemana-mana, menjaga agar ia tetap murni dalam ajaran agama nenek moyang. Tapi, di dalam hati Salman, ada kekosongan. Ia tak pernah benar-benar merasa puas dengan keyakinan yang ia warisi. Ia sering memandangi api yang disembah itu, lalu bertanya dalam hati, mengapa aku menyembah sesuatu yang tak bisa bicara? Tak bisa melihat, bahkan kalau padam, harus aku yang menyalakan kembali. Suatu hari, ayahnya mengirimnya untuk sebuah keperluan di luar rumah. Ini adalah hal yang jarang ia lakukan. Tapi takdir mulai memainkan perannya. Dalam perjalanannya, ia melewati sebuah gereja. Ia mendengar suara nyanyian dan doa. Penuh kehusyukan, ia berhenti, ia masuk, ia duduk, dan ia merasa damai. Lebih damai dari yang pernah ia rasakan selama menyembah api. Ia pulang dengan hati yang berguncang. Ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, agama itu, agama mereka, lebih baik daripada agama kita." Ayahnya marah besar. Ia pun dikurung, dipasung, dirantai, tapi jiwa yang telah menemukan cahaya tak bisa dibelenggu. Akhirnya, Salman kabur. Ia memutuskan untuk mencari kebenaran, walau harus meninggalkan rumah, harta, dan semua kenyamanan hidup. Ia pergi ke negeri Syam, tanah para rahib Kristen yang ia dengar memegang ajaran Isa dengan benar. Di Syam, Salman berguru kepada seorang pendeta. Ia melayani gurunya, menimba ilmu, belajar tentang akhir zaman dan tanda-tanda kenabian. Tapi waktu terus berjalan, sang guru wafat. Ia berpindah ke guru yang lain, lalu wafat lagi, sampai akhirnya ia bertemu dengan rahib yang soleh dan jujur. Sebelum rahib itu meninggal, Salman bertanya, "Wahai guruku, kepada siapa aku harus pergi setelahmu?" Dan sang rahib menjawab, "Wahai anakku, zaman sudah dekat. Telah tiba masa munculnya seorang nabi di tanah Arab. Ia akan hijrah ke tempat yang banyak ditumbuhi kurma. Ia menerima hadiah tapi tidak memakan sedekah. Di punggungnya ada tanda kenabian. Itulah petunjuknya, petunjuk yang akan membawa Salman kepada nabi terakhir." Salman ingin pergi ke tanah Arab, tapi ia tak punya apa-apa. Ia menumpang pada sekelompok kafilah dagang Arab dengan harapan bisa ikut hingga ke Hijaz. Tapi, mereka mengkhianatinya. Salman dijual sebagai budak, dari satu tangan ke tangan lain, dari satu kota ke kota lain, sampai akhirnya ia dibeli oleh seorang Yahudi dan dibawa ke Madinah. Begitu Salman melihat kurma tumbuh lebat di tanah itu, ia berkata dalam hati, "Inilah tempat yang diceritakan guruku." Ia tahu, ia sudah sangat dekat. Waktu terus berlalu, sampai pada suatu hari, terdengar kabar, seorang lelaki dari Makkah mengaku sebagai nabi dan telah hijrah ke Madinah. Hati Salman bergemuruh. Ia ingin melihatnya, ia ingin memujinya. Ia datang kepada Rasulullah, lalu membawa makanan dan berkata, "Ini sedekah untukmu dan sahabat-sahabatmu." Rasulullah pun tidak menyentuh makanan itu, tapi membiarkannya untuk para sahabat. Tanda pertama. Beberapa hari kemudian, Salman datang lagi dengan membawa makanan. Kali ini ia berkata, "Ini hadiah." Dan Rasulullah pun makan darinya. Lalu akhirnya, ia mengintip ke belakang tubuh Rasulullah, dan melihat tanda kenabian di antara kedua bahunya.
Salman pun menangis. Ia menjatuhkan diri dan mencium kaki Rasulullah. "Engkau adalah orang yang aku cari selama ini." Rasulullah tersentuh, tapi Salman masih seorang budak. Maka Rasulullah pun membantu membebaskannya. Para sahabat bersama-sama mengumpulkan dana dan kurma untuk menebus kebebasannya. Dan ketika ia telah bebas, ia menjadi bagian dari umat Islam, bukan hanya sebagai sahabat biasa, tapi sebagai tokoh utama dalam beberapa peristiwa penting. Saat Perang Khandaq, Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi strategi bertahan. Salman, dengan pengalaman militernya dari Persia, mengusulkan ide menggali parit besar mengelilingi kota, strategi yang belum pernah dipakai di Jazirah Arab. Rasulullah pun setuju, dan strategi ini berhasil menyelamatkan kota Madinah dari serangan besar pasukan Quraisy dan sekutunya. Dalam momen itu, Rasulullah bersabda, "Salman adalah bagian dari keluarga kami, Ahlul Bait." Sebuah kehormatan yang luar biasa. Salman kemudian terus hidup bersama umat Islam, menjadi pemimpin, penasihat, dan panutan. Ia ditunjuk menjadi gubernur di Persia setelah Islam menyebar ke sana, tapi ia tetap hidup sederhana. Ketika orang-orang datang padanya dan melihat ia duduk di bawah pohon, makan roti kasar dengan tangan sendiri, mereka heran. Tapi Salman hanya tersenyum. Ia berkata, "Aku adalah hamba yang dulunya budak. Lalu Allah membebaskanku dengan Islam. Dan aku akan mati dalam Islam, sebagai hamba Allah." Kisah Salman Al-Farisi bukan sekadar sejarah, tapi cermin jiwa seorang pencari kebenaran sejati. Ia tinggalkan kemewahan, ia tinggalkan keluarga, ia lewati pengkhianatan, dijual sebagai budak, dan hidup penuh derita, semua demi mencari cahaya. Dan ketika ia menemukannya, ia tidak hanya menyimpannya untuk diri sendiri, tapi menjadi bagian dari sejarah Islam yang tak tergantikan. Alhamdulillah, itulah kisah kita hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil, dan semoga kisah ini menguatkan iman serta memperbaiki amal kita. Jika sahabat merasa terinspirasi atau mendapatkan pelajaran berharga, jangan lupa untuk like video ini, komentari bagian mana yang paling menyentuh hati, dan share ke orang-orang tercinta agar kebaikan ini terus mengalir. Jangan lupa juga untuk subscribe Hasanah TV, karena masih banyak kisah penuh makna yang akan kita hadirkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.